Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, cerita apa kali ini yang akan disampaikan? Semoga menarik dan seru ya Kiai. Cerita ini tentu menarik dan seru karena bersumber dari pengalaman saya pribadi. Baik, kali ini kita bahas cerita tentang melawan santet. Santet, bicara dan cerita soal santet. Dulu, saat saya remaja, saya sama sekali tak percaya adanya santet. Itu hanya ada di film-film di TV. Sampai saya remaja, saya ada masalah dengan seorang preman yang terkenal biasa bacok orang. Saat itu saya dan teman saya karena punya masalah dengan preman itu, saya dan teman saya diancam mau disantet pring sedapur. Saat itu saya hanya ketawain dia, karena saya tak percaya dengan ucapan ancaman preman itu. Tapi keluarga teman saya, satu persatu mati. Saat itu ibunya teman saya itu perutnya membesar. Dia cerita ibunya perutnya membesar, dan diobatkan ke orang yang memindah penyakit di kambing, dan kambingnya disembelih dan di dalam perut kambing itu banyak ditemukan plastik kresek. Ibu teman saya itu pun meninggal dunia, lalu kakaknya kemudian meninggal dunia. Saat itu saya juga mengalami hal aneh. Waktu remaja itu, saya itu biasanya tiap malam cangkruk, nongkrong sama teman-teman remaja saya, kalau pulang biasanya mendekati subuh. Waktu itu jam 3 pagi saya baru pulang. Saat itu listrik rumah mati, jadi saya pulang rumah gelap. Saya mau masuk kamar, karena tak lihat jalan, saya cari lilin untuk menerangi jalan. Sampai di kamar belum langsung tidur. Saya sejak dulu kalau tidur tak pakai ranjang, tidur di lantai pakai kasur. Dari cahaya lilin, di atas kasur saya ada yang bergerak. Saya dekatkan lilin, ternyata di atas kasur saya ada ular besar, sebesar lengan orang dewasa. Saya tidak panik, saya segera balik, dan tutup pintu. Karena malam, saya tak mau ribut, ular mau saya usir besok saja agar jelas. Apalagi malam lampu lagi mati, jadi semua gelap, nanti malah repot. Kamar saya itu tak ada jalan keluar, tak ada lubang keluar, kalau pintu ditutup. Besoknya setelah terang saya bawa pentungan untuk membunuh ular di atas kasur saya. Tapi saya bongkar semua kamar, ular tak ada. Kalau masuk mungkin bisa jadi masuk dari pintu, tapi kalau keluar, sementara pintu saya tutup tak mungkin keluar, sebab tak ada jalan keluar. Karena saya cari tak ada ularnya, ya sudah biarkan. Sama sekali tak kepikiran ular itu kiriman, atau gaib. Setelah saya bisa menarik segala macam gaib, baru saya tarik ular itu. Ternyata ular itu gaib yang dikirim oleh preman itu lewat dukun, untuk menyantet saya. Itu pertama kali saya dikirimi santet. Tapi preman itu tanpa saya tahu, telah meninggal. Itu pun saya diberitahu teman sekelas saya saat itu, yang tetangga rumah dengan preman yang mengancam saya mau menyantet saya dengan santet pring sedapur. Yang kebetulan saat preman itu meninggal, dia tidur di sebelah preman itu, saat sama-sama bareng bekerja di luar daerah. Cerita teman saya itu, tiba-tiba preman itu menjerit dan mengejang-ngejang lalu mati. Setelah saya tahu keilmuan bertanya ke malaikat pencatat amal, maka saya tanya malaikat pencatat amal preman itu sebab dia mati. Dari pemberitahuan malaikat, saya jadi tahu bahwa sebab kematian preman itu adalah karena kembalinya serangan santet yang dikirimkan ke saya. Setelah itu banyak sekali santet-santet yang dikirim dukun kepada saya. Makin tinggi langit saya, makin banyak santet dari dukun. Dari 100 dukun, naik ke 1000 dukun, naik ke jutaan dukun, sampai miliaran dukun. Dulu saya lawan mereka dengan menghajarnya, berbagai cara saya lakukan untuk melawan, sampai ada saya masukkan mereka ke botol aqua, sampai kalau dibakar botolnya meledak, sampai berkarung-karung botol, melawan mereka yang banyak, sedang saya sendirian, saya lumayan kewalahan, karena dikeroyok. Bertahun-tahun melawan dukun santet, banyak membunuh mereka, saya juga lelah. Karena jengkel juga, karena saya lagi sholat malah dikeroyok diserang. Berbagai cara dan metode saya lakukan, tetap saja saya kewalahan, karena saya hidup tak hanya main lawan dan main pukul mereka. Sampai akhirnya saya menemukan cara termudah melawan mereka, yaitu dengan sedekah tolak balak. Alhamdulillah setelah sedekah tolak balak saya lakukan, maka saya enteng melawan mereka. Karena santet mereka kembali tanpa saya harus mengembalikan. Kadang memang disantet, saya tetap kena, misal ketika ditusuk paku, atau keris, ada kerasa sesuatu menusuk badan, tapi tak terasa sakit, hanya kerasa barang yang menusuk, dan saya hanya bilang kembali ke pengirimnya dan menusuk ke pengirimnya sendiri, maka barangnya kembali ke pengirimnya sendiri, dan menusuk pengirimnya. Jadi bukan karena saya sakti, hebat, tapi dari sedekah tolak balak, santet jadi tak mempan, karena pertolongan Allah, dari sedekah tolak balak saya. Dulu juga saya kerepotan,
Karena dukun ketika menyerang saya tak mempan, maka menyerang anak istri saya. Jadi anak saya sering kesakitan karena serangan santet, tapi semua saya tolak dengan sedekah tolak balak. Maka alhamdulillah anak istri saya juga tak lagi merasa kesakitan karena kiriman santet lagi. Itu salah satu dari ribuan manfaat sedekah tolak balak. Biar Allah yang menolak balak kita, tak usah kita direpotkan dengan datangnya balak, termasuk santet. Nah, itulah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata ceritanya menarik dan seru ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas cerita yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Amin.